Keislaman itu kepada jamaah yang masih berada di rumah, masih ditunggu kehadirannya, dan yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan niat kita semua akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, langsung saja kepada Ustaz Abdul dan teman kami persilakan. Terima kasih. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa qulubihi sirrillahi al-amul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمؤلفة الكتاب الشيخ محمد بن مسلم والإمام لنا محمد بن شيخ ولجميع مشايخنا مشايخنا الذين في مقبرة فتبتا يا عبد المجيد شجاعتي ويا أحمد مكتوب شجاعتي ويا عبد الحميد شجاعتي ويا حسن عبد العميد ويا عبد الحميد ويا عبد الرحمن بن زاهد ويا عبد القادر بن أحمد مكتوب شجاعتي ويا جزري بن مستهى ويا عبد الله بن مويا ويا عمرو بن عبد الله سيدي بن إمام وأوصل رسولهم وفرق من الله تعالى يحمينا بهدايتهم ويمدنا بمدادهم ويرفعنا ببركاتهم وأموالهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. Untuk kita semua yang hadir di majlis ini ataupun siapapun yang menyimak dari rumah masing-masing, para pengurusnya, para jamaah yang memakmurkan Masjid Darussalam ini, para donaturnya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan lahir wa batinan. Allah mudahkan segala rezekinya, Allah ijabahkan kabulkan segala hajat-hajat cita-citanya. Allah berikan jalan keluar setiap kesulitan-kesulitannya. Allah bayarkan semua hutang-hutangnya. Allah jadikan anak-anaknya dan istrinya orang-orang yang saleh dan salihah, yang ahli ibadah kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga biaya pendidikan anak-anaknya Allah tanggung sampai menggapai mereka cita-cita masa depannya. Dan ketika kita semua dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, selalu dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحية بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darussalam, yang kami hormati segenap para pengurus, para jamaah yang memakmurkan
malam ini, dan semoga hadirnya di majelis ini Allah jadikan wasilah perantara berkumpulnya di tempat ini, diampuni dosa-dosanya, diarahkan ke jalan-jalan yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam minggu kelima, malam minggu kelima biasanya tidak ada agenda. Alhamdulillah ada agenda. RT-nya ada. Wah, RW-nya ternyata muncul. Alhamdulillah. Sudah dari Semarang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqati allati tukrahu as-salatu fiha tahriman kama fil rawdah wa syarh al-muhaddab. Fil awqati allati tukrahu as-salatu fiha tahriman kama fil rawdah. Di dalam waktu menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Dari mana makruhnya tadi? Makruh tahrim. Makruh itu Pak ada dua. Ada yang disebut dengan makruh tahrim, ada yang disebut dengan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu ketika panjenengan makruh tahrim, pertama makruh tahrim. Di dalam kitab Baijuri dikatakan makruh tahrim adalah pekerjaan yang ketika kita kerjakan itu bisa menimbulkan dosa. Kalau makruh tanzih tidak sampai dosa. Contoh, cuma secara sosial tidak baik. Contoh ketika minum berdiri itu makruh, tapi makruhnya tidak sampai berdosa. Tapi kalau makruh tahrim ini bisa menimbulkan dosa. Ini makruh tahrim. Terus apa bedanya haram dan makruh tahrim? Kalau haram itu nas di dalam Al-Quran dan di Sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW, bentuk perintah, bentuk larangan yang disampaikan dalam hadis dan Al-Quran itu qat'i, pasti. Seperti zina, la taqrabuz zina, tidak boleh minum khamr, itu kan pasti. Sehingga itu disebut dengan haram. Dan ada sekarang itu waktu, tapi waktunya waktu tahrim. Karena tidak jelas secara qat'i di dalam hadis dan Al-Quran tentang keharaman itu, sehingga menyebabkan hukum itu makruh, tapi tahriman bisa menyebabkan keharaman ketika kita melakukan amalan-amalan itu. Dan di sini di dalam kitab Ar-Rawdah dijelaskan ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan. Kalau di dalam Wasyarhil Muhaddab Kuna wa Tanzihan, tapi kalau di dalam kitab Muhaddab itu hanya bersifat tanzih. Jadi makruhnya itu, terima kasih. Alhamdulillah, jenengan teh yang dingin-dingin saya yang hangat-hangat. Jadi kalau makruh tanzih itu yang saya sebutkan tadi tidak menyebabkan keharaman. Maka di waktu-waktu yang akan kita jelaskan ada dua pendapat. Kalau di dalam kitab Rawdah dan di dalam kitab Fathul Qarib ini menyatakan waktu yang akan kita jelaskan ini adalah makruh tahrim.
makruh yang nanti kalau kita kerjakan bisa menimbulkan dosa bagi orang yang mengamalkannya. Tapi kalau kita mengikuti muhadzab atau dalam kitab At-Tahqiq ini mengatakan tidak sampai tahrim, hanya tanzih saja. Sangat tidak disukai kalau sampai dikerjakan di waktu-waktu ini. Wasarhil muhaddabi fi nawaqidil wudu. Nah, di dalam kitab Syarh Muhaddab ini penjelasan tentang waktu-waktu tahrim, waktu-waktu tanzih ini ada di dalam bab batal-batalnya wudu. Apa saja waktu-waktu yang dimakruhkan. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatu laha sababun. 5 waktu yang tidak diperkenankan sholat di dalamnya kecuali sholat yang memiliki sabab. Karena ada sholat yang memiliki sabab kemudian kita sholat. Yang memiliki sabab itu, datu sababin itu, waktu yang memiliki sabab dalam sholat itu setidaknya ada 3. Ada yang disebut dengan Mutaqaddimun itu sababnya dulu baru kemudian kita sholat. Jadi mendahulukan sabab kemudian sholat. Contoh sholat sunnah tawaf dulu baru sholat. Tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat. Jadi sababnya dulu, sebab dia masuk ke masjid, kemudian dia sunnahkan untuk melaksanakan sholat. Ada yang kedua namanya muqarin. Sabab dan pekerjaan sholatnya itu berbarengan. Apa saja sholat yang berbarengan dengan sababnya. Contoh sholat gerhana matahari. Kan nggak mungkin gerhana dulu kemudian sholat, Pak. Jenengan ada pemerintah jam sekian ini akan ada gerhana matahari. Kemudian panjenengan siap-siap untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Sebab panjenengan itu ada gerhana bulan, kemudian pas gerhana bulan panjenengan melaksanakan sholat. Itu sabab yang berbarengan dengan pekerjaan. Ada yang mutaakhirun. Sholat dulu baru sababnya kemudian sholat istikharah. Sabab dia mau melakukan sesuatu dia istikharah dulu. Jadi sholatnya dulu kemudian istikharah. Ya. Jadi panjenengan saya terima proyek ini apa enggak ya? Soalnya di Semarang kejauhan sumpamanya. Setelah istikharah, wah ternyata ini bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya jauh dengan Masjid Darussalam, walaupun dari Semarang ke sini, ini bisa menyebabkan saya tetap akan berlangsung di dalam memberikan kebaikan-kebaikan walaupun secara virtual dan sebagainya. Istikharah dulu. Ternyata setelah istikharah Allah berikan jawaban dengan mimpi-mimpinya, dengan isyarat-isyarat yang Allah berikan. Akhirnya dia terima proyeknya di sana. Artinya istikharah dulu, kemudian setelah istirahat Allah berikan petunjuk, kemudian dia lakukan itu pekerjaan. Nah, yang masuk kepada sholat yang memiliki sabab yang diperbolehkan kita sholat di 5 waktu, yang dimakruhkan ini hanya yang masuk mutaqaddim, hanya yang masuk muqarin. Yang mutaakhir itu tidak masuk. Yang masuk itu sabab yang mendahului dengan sabab yang bersamaan. Sabab yang mendahului tadi itu Pak, panjenengan masuk ke masjid, kemudian gara-gara masuk ke masjid panjenengan sholat tahiyatan masjid. Jadi sebabnya masuk duluan. Kalau yang sebab berbarengan itu seperti ada gerhana matahari, kemudian panjenengan berbarengan gerhana matahari itu dengan sholat sunnah
gerhana matahari. Jadi itu yang diperbolehkan untuk sholat walaupun 5 waktu ini. Selain itu tidak boleh. Hukumnya makruh yang dekat dengan keharaman. Kapan itu? Apa saja 5 waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat? Yang pertama, ba'da sholatis subhi, setelah melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh Pak, tidak ada sholat sunnah, apalagi sholat mutlak, karena setelah sholat subuh itu dilarang. Sholat mutlak kan tidak memiliki sabab. Tapi kalau panjenengan masuk ke masjid ini ingin sholat tahiyatul masjid, ini kan punya sabab. Boleh panjenengan tidak apa-apa sholat tahiyatul masjid walaupun setelah subuh. Jadi setelah subuh itu kalau ada yang sholat di sana di pojok sana, jangan ditegur dulu Pak. Jangan-jangan dia sholat tahiyatul masjid, dia mau ngambil air ke belakang agar dia menghormati masjid itu, dia sholat dulu baru ngambil air, atau ngambil air dulu baru sholat. Kebanyakan orang ngambil air baru langsung pulang Pak, nggak mampir dulu ke dalam. Yang paling bagus itu mau ngambil air pun tahiyatul masjid sebagai penghormatan untuk masjid. Wah, kaki saya becek nih, saya mau nyuci dulu ke masjid. Ini kan umum, nah itu kan. Alangkah baiknya panjenengan setelah ke masjid jangan cuma diambil airnya, tapi laksanakan 2 rakaat untuk sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan untuk masjid. Wa tastamirul karahatu, dan terus menerus berlangsung kemakruhan itu hatta tatlu'as syamsu, hingga terbitnya matahari. Setelah subuh sampai terbit matahari itu dimakruhkan, makruh tahrim. Minimal kalau ikut muhaddad, makruh tanzih yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Gimana Ustaz kalau sholat Isra? Ya, sholat terbit matahari, sholat syuruk, ya, sholat di sini. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan ulama di dalam sholat syuruk itu. Ada yang mengatakan itu sholat bukan sholat terbit matahari, tapi sholat duha. Jadi tidak ada sholat syuruk itu, yang ada sholat duha. Ada yang mengatakan tidak, itu memang beda antara sholat duha dan sholat syuruk. Beda, syuruk-syuruk, terbit-terbit, duha-duha. Sehingga ulama membedakan ada duha kecil, ada duha besar. Duha besar itu yang syuruk, duha besar yang sholat duha biasa, duha kecil yang syuruk itu. Cuma dari setiap masyhur ulama itu di dalam mengerjakan sholat terbit matahari itu, ketika matahari terbit tidak langsung sholat Pak. Jadi menunggu sampai 20 menit sampai 25 menit baru sholat. Tidak kemudian setelah terbit matahari langsung sholat. Karena di sini ada hatta tatlu'as syamsu, hingga terbitnya matahari. Yang diperbolehkan setelah terbit matahari lepas dari ukuran 1 tombak kalau dalam bahasa kitab itu. 1 tombak di ufuk timur sana dikonversi sama ulama sekitar 15 menit, 20 menit sampai 25 menit dipersilahkan panjenengan untuk melaksanakan sholat isra itu, suruh. Kalau ada yang sholat pas terbit matahari, ada yang mengatakan diperbolehkan cuma sedikit. Ulama menganjurkan lebih hati-hati itu, tunggu sampai 25 menit. Karena saya ada kajian itu, Ustaz nanti
Pas terbit matahari kita berhenti, kita sholat. Biasanya jemaah nanti sholat untuk sebelum pulang subuh. Itu disunnahkan sholat subuh bagi orang-orang yang tidak pulang setelah melaksanakan sholat subuh. Sangat dianjurkan. Di rumah, di mana? Di rumah nggak apa-apa, dianjurkan juga. Tapi kalau dia ada di masjid belum pulang, sangat dianjurkan untuk menunggu sampai terbitnya matahari. Untuk lebih hati-hati, jangan langsung sholat, tunggu 20 menit sampai 15 menit sampai 25 menit baru kemudian melaksanakan sholat isyraq itu. Yang kedua, wasani as-salatu 'inda tulu'iha fa idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadra ramhin fi ra'yil ain. Yang kedua ini ketika terbitnya matahari, jika sudah terbit matahari itu sampai sempurna dan tingginya sampai qadra ramhin, ukuran sekedar satu tombak tadi itu. Jadi mulai terbit matahari itu dilarang sampai ke ramil, sampai ukuran satu tombak. Artinya seumpama jam 6 itu terbit matahari, 25 menit kemudian baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan. Jadi qadra ramhin itu kata ulama sekitar 15 sampai 25 menit. Jadi satu tombak begini itu Pak, bukan berarti di sana ada tombak, tidak, hanya ukurannya saja. Jadi ketika dikonversi sama ulama sekitar 25 menitan lah. 15 sampai 25 menit. Itu baru panjenengan setelah terbit matahari boleh diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Sholat apa saja? Duha monggo, tahajud monggo. Tahajud yang diqodok maksudnya. Karena semalam karena kesibukan rapat RT, rapat RW untuk 17 Agustus biasa sholat tahajud, kemudian sampai kesiangan, sampai sholat subuhnya kesiangan sampai jam 5:30, baru panjenengan nunggu itu baru sholat tahajud. Ya Pak Ustaz, tadi pagi saya sholat tahajud Pak Ustaz. Biasa sholat tahajud? Tidak Pak Ustaz, karena tadi aja. Sholat tahajud yang dipoto itu yang biasa sudah melaksanakan sholat tahajud, bukan yang sekali-sekali seperti itu Pak, yang sering, yang istiqomah tapi karena ada kesibukan kemudian dia tertinggal. Sholat sunnah apapun yang bentuknya sunnah memang yang paling bagus itu di rumah, kecuali sholat setelah subuh itu Pak, karena menunggu terbitnya matahari. Sholat qobliyah yang baik itu di rumah. Jadi sholat sebelum sholat fardu, sholat rumah dulu, karena sholat sunnah itu memang yang paling bagus yang tidak kelihatan manusia. Baru kemudian ke sini. Wah, nggak jadi kalau di rumah Pak Ustaz, diganggu anaknya nggak apa-apa di sini. Artinya kalau sholat sunnah itu yang memang yang bagus di rumah. Kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid Pak. Kalau tahiyatul masjid ini kan gara-gara masuk masjid. Kalau di rumah bukan tahiyatul masjid, tahiyatul rumah. Penghormatan rumah nggak ada. Baik, itu yang nomor 2. Yang nomor 2, ketika terbit matahari itu yang dilarang. Kalau tadi itu kan setelah subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, setelah terbit sampai satu tombak, ukuran satu tombak, baru dia diperbolehkan untuk sholat. Berapa ukuran satu tombak itu? Kata ulama sekitar 15 sampai 25 menit dari terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari jam 6 kurang 15 menit baru boleh dia sholat. Kalau sudah lewat jam 6 5 menit atau 10 menit boleh untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, wasalisu as-salatu idza stawat hatta tazulu an wasatis samai. Dilarang, makruh hukumnya sholat ketika matahari
tegak di atas kepala kita, yang disebut dengan waktu istiwa, sampai dia tergelincir. Jadi ketika ukuran bayangan kita sama persis dengan badan kita, itu berarti matahari pas di atas kita. Itu dilarang kita sholat. Dilarang kita sholat. Ya sholat sunnah apa saja, kecuali memang yang memiliki sabab. Gerhana matahari pas istiwa, pas ada di atas kita, itu tidak apa kalau yang memiliki sabab. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ah fala tuqra'u sholatu fihi waqtal istiwa. Dikecualikan di waktu hari Jumat. Kalau hari Jumat itu mulai dari pagi, mulai dari terbitnya matahari itu setelah qadrul ramil, yang diperbolehkan tidak makruh itu pas istiwa, pas di tengah-tengah. Kalau hari Jumat diperbolehkan karena menghormati hari Jumatnya. Jadi panjenengan hari Jumat pas di atas itu mau sholat mutlak, mau sholat apa saja jenengan boleh. Diperbanyak ibadah, dipersilahkan. Jadi kalau selain sholat Jumat, matahari pas di tengah-tengah, itu tidak diperkenankan, makruh hukumnya. Karena ini juga menyangkut, kalau dalam hadis itu menyangkut juga tentang memakamkan mayit, Pak. Memakamkan apa? Jenazah. Jenazah terbit matahari tidak boleh, makruh. Sampai makruh tahrim di dalam hadis itu. Ketika di atas matahari. Terus, cuma yang kita akan bahas adalah tentang sholat. Dan begitu juga tidak ada keharaman, tidak ada terjadi makruh tahrim yang berada di tanah Mekah. Wa kadza haramun Makkatal masjid, yang berada wa kadza haramu Makkata al-masjidu wa ghairuhu. Dan begitu juga yustasna, dikecualikan juga yang berada di tanah Mekah, baik itu di masjid wa ghairuhu atau di luarnya masjid. Fala tukrahu as-salatu fihi fi hadhihi al-awqat, maka tidak dimakruhkan salat di tanah haram itu di waktu-waktu ini. Kalau di tanah haram di Makkah, khusus di tanah haram, panjenengan itu mau sholatnya itu di Masjidil Haram atau di luarnya Masjidil Haram, masih di dalam lingkup tanah haram, tidak termasuk waktu-waktu ini dimakruhkan kepada panjenengan. Artinya mau tuluh syamsi, mau setelah subuh panjenengan mau sholat banyak, mau sholat mutlak dan sebagainya, dipersilakan. Selagi itu berada di lingkungan tanah haram. Tapi kalau sudah di luar tanah haram, karena ada ketentuan tanah haram itu, tidak semua masuk di Mekah itu, tidak semua masuk tanah haram, hanya beberapa saja. Fi hadhil awqati kulliha sawa'un shalla sunnat at-tawaf aw ghairaha. Jadi fala tuqra'u sholatu fihi fi hadhil awqati kulliha sawa'un shalla sunnat at-tawaf aw ghairaha. Tidak dimakruhkan sholat di tanah haram untuk waktu-waktu ini seluruhnya, baik itu sholat sunat tawaf atau selainnya sunat tawaf, selagi itu di tanah haram. Yang keempat, wa ba'du sholatil asri hatta taghrub asy-syamsu. Setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Dengan sholat asar sampai itu terbenam, artinya sampai maghrib itu panjenengan tidak boleh
melaksanakan sholat itu. Ya kalau belum sholat fardu, ya kalau fardu kan beda. Kalau fardu tetap wajib sholat, qodho tetap wajib qodho. Ini kita bicara sholat sunnah. Cuma kalau sampai terbenamnya matahari ini kan nanti termasuk kepada waktu tahrim. Kan sholat asar itu kan ada waktu-waktu yang haram. Jika sudah mendekati itu, berarti sudah masuk kepada waktu yang diharamkan. Sholat tapi tetap ada konsekuensinya yang didapat. Yang kelima, indal ghurubi hatta idza danat lil ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Jadi yang kelima itu panjenengan sholat ketika terbenamnya matahari sampai mendekati matahari itu terbenam sampai yatakamal, sampai sempurna tenggelamnya itu, sampai mataharinya itu tidak terlihat lagi. Kalau saat tadi itu sampai tenggelam, cuma kan belum sempurna. Sekarang mulai dia tidak sempurna tenggelam sampai dia tenggelam total, hukumnya haram. Termasuk menguburkan jenazah di waktu itu juga makruh tahrim, makruh yang bisa mendekatkan ke haram. Ada berapa waktu, Pak? 5. 1 setelah subuh, 2 jadi setelah subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, setelah terbit matahari sampai seukuran tombak itu berapa kalau dikonversi? 15 menit sampai 25 menit. Yang ketiga, ketika waktu matahari pas di atas kita sampai tergelincir. Kalau sudah tergelincir, dia diperbolehkan untuk sholat, kecuali hari dan kecuali di tempat tanah haram, baik di masjid atau di luar masjid. Yang penting masih di dalam tanah haram. Yang keempat, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kelima, mulai terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya matahari, sampai hilang itu matahari. Itu hukumnya haram ketika sholat, ketika mengkubur jenazah. Jadi para ustaz yang biasa mengkubur jenazah jangan dikubur waktu itu, makruh dahri. Baik. Wa sholatul jamaati. Nah, sini kita akan berbicara tentang sholat jamaah. Fasal wa sholatul jamaati lirrijali fil faraidi wairil jumu'ati. Adapun hukum sholat Jumat berjamaah. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di dalam sholat fardu bukan hari Jumat, sunnatun muakkadatun, ialah hukumnya sunnah yang sangat dikukuhkan, sangat dikuatkan. Jadi hukumnya sholat berjamaah itu, Pak, sunnah muakkad. Indal musannifi war rafi'i. Akan tetapi itu pendapat pengarang kitab ini dan menurut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Wal asahhu, dan adapun yang lebih sahih indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayah, bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu, Pak, kalau ada yang mewakili satu di antara panjenengan ini, maka lepas kefarduhannya. Tapi kalau semua sebelum ini tidak ada yang sholat berjamaah, sampai imamnya sibuk seumpamanya, ada Pak. Sampai masjidnya itu asar nggak ada yang sholat di masjidnya, zuhur nggak ada yang sholat.
maka hukumnya berdosa. Karena hukum berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau di sini insya Allah tidak khawatir, karena RT-RT-nya ngaji, ibu-ibu RT-RT-nya ngaji, RW-nya ada. Kalau pas ada, kalau pas nggak ada lagi pulang ke tempat proyeknya. Ibu-ibunya ngaji, insya Allah semua ini, insya Allah Allah akan berkahi ini blok ini. Karena warganya yang taat kepada Allah, yang datang untuk ta'lim, insya Allah Allah akan berikan keistimewaan kepada warga itu. Karena zikir yang paling mulia itu zikir dengan ta'lim seperti ini. Ini zikir yang kita bicarakan adalah tentang Allah terus, tentang syariat-syariat, bagaimana kita sopan kepada Allah. Dalam arti sopan itu ketika kita beribadah kepada Allah sesuai aturan. Jenengan kalau tidak sesuai aturan, Pak, bukannya Allah sayang kepada jenengan, malah marah. Jenengan sholat bagus, tapi di waktu-waktu yang diharamkan tadi, di makruhat tahrim tadi, jenengan sholat, yang nggak sopan kepada Allah. Artinya kita beramal, walaupun itu kebaikan, maka lakukan dengan cara yang baik agar dicintai oleh syariat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudrikul makmumul jama'ata. Makmum itu harus mendapat harus menjumpai ma'al imam fi ghairil jum'ati, menjumpai imam selain di sholat Jumat, malam yusallim taslimatal ula, sebelum imam itu membaca salam yang pertama, wa illam yaqud ma'ahu, meskipun imam itu meskipun makmum itu tidak mendapati duduk bersama dengan imam. Jadi sholat berjamaah itu akan dia dapati selain sholat Jumat, ketika imam itu tidak melakukan salam yang pertama, karena salam yang pertama merupakan rukun daripada sholat. Jadi kalau selagi imam itu belum assalamualaikum yang pertama, jenengan Allahu Akbar, jenengan dapat fadilah sholat berjamaah, walaupun jenengan nggak sempat duduk. Kenapa? Karena imam masih ada assalamualaikum belum assalamualaikum, tapi ketika panjenengan sudah takbiratul ihram, sudah baca, sudah begini, tahu-tahu imam assalamualaikum yang pertama. Kata ulama itu panjenengan sudah mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, amal jama'atu fil jum'ati fa fardu aini. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Jenengan itu Jumat sholat berjamaah di sini itu bukan fardu kifayah, Pak. Fardu ain itu setiap per individual yang mukallaf, yang sudah mendapatkan taklif, yang sudah ditetapkan dia oleh Allah kewajiban aturan-aturan Islam, maka dia wajib mendatangi sholat berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Hukumnya fardu ain. Wala tahsulu bi aqalla min raq'atin, dan tidak mendapatkan sholat berjamaah apabila dia mendapati kurang dari 1 rakaat. Nah ini kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu Pak kurang dari 1 rakaat, panjenengan tidak dapat fadilah, tidak dapat keutamaan. Makanya begini, kalau panjenengan sudah lepas dari kurang dari 1 rakaat, artinya jenengan sudah meninggalkan rakaat pertama sudah, iya.
Rakaat kedua juga sudah enggak ketinggalan jenengan. Artinya contoh paling akhir lah jenengan sebelum salam jenengan dapati, ya. Bagaimana jenengan tindakannya? Jenengan tetap niatnya sholat Jumat. Cuma jenengan jangan sholat 2 rakaat. Sempurnakan sampai 4 rakaat. Nawa wala sholla, sholla wala nawa. Di dalam fikih ada pernyataan begitu, Pak. Niat tapi tidak sholat, sholat tapi tidak niat. Jadi kadang di pesantren itu jadi pertanyaan, sholat niat tapi tidak sholat, sholat tapi tidak niat. Artinya apa? Jenengan niatnya Jumat tapi tidak sholat Jumat. Karena jenengan sholat 4, Pak. Sudah Jumat kan 2, Pak. Ya. Sholat wala nawa, sholat duhur tapi wala nawa, sholat duhur tapi tidak berniat duhur. Jadi jenengan ini jenengan kalau Jumat dapat kurang dari 1 rakaat, jenengan sholatnya 4, Pak. Jangan tambahkan 2. Karena jenengan itu tidak disebut berjemaah-jemaah. Kenapa? Karena kurang dari 1 rakaat. Bisa dipahami? Jadi besok-besok, ya kan kita nggak tahu kasus per kasus panjenengan. Dari tol sudah kepikiran ingin melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Jenengan sudah berangkat jam 10 mau sholat Jumat. Nanti saya kira-kira jam 11 ini sudah keluar tol. Nanti saya menjumpai Jumat di masjid yang biasa. Ternyata jenengan di luar kekuasaan panjenengan, Pak, di jalan itu. Ternyata macet sampai sholat Jumat jenengan dapeti kurang, ya lagi ruku lah terakhir umpamanya, berarti kan kurang dari 1 rakaat, Pak. Pas lagi duduk sudah mau salam, jenengan sholatnya ketika Jumat menjumpai kurang dari 1 rakaat, maka jenengan sempurnakan sampai 4 rakaat. Tapi kalau jenengan sudah menjumpai, artinya jenengan ketika sholat masih Fatihah atau surat pendek, jadi kan masih menjumpai 1 rakaat, Pak. Imam posisinya di rakaat kedua, lagi baca surat pendek, mau ruku, surah pendek udah mau selesai atau selesailah, jenengan masih sempat untuk ruku, maka panjenengan hanya menambahkan 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena panjenengan masih menjumpai 1 rakaat. Tapi kalau panjenengan masbuknya sudah tahiyat begini, Pak, berarti kan tidak menjumpai 1 rakaat. Niatnya tetap, wah ini saya sudah ketinggalan, sholat duhur saja. Tidak, Pak. Tetap niatnya sholat Jumat, cuma nanti disempurnakan sampai 4 rakaat. Ini perlu, ini syariat. Disampaikan kepada yang tidak mengaji. Kalau ada di pinggir jenengan seperti itu, di dalam kitab Fathul Qorib seperti itu, jangan lupa sebutkan referensinya, Pak. Nomor berapa? Baru WA saya. Jenengan kasih tahu kepada pinggirnya, kalau dia tidak menjumpai sholat, tidak menjumpai 1 rakaat di dalam sholat Jumat, kasih tahu, Pak. Lain kali kalau panjenengan tidak menjumpai 1 rakaat dalam Jumat, sempurnakan ya sampai 4 rakaat. Loh, emang ada dasarnya? Ada di dalam kitab Fathul Qorib. Nomor berapa? Tunggu, saya cek dulu WA. Saya cek kitabnya, gitu ya. Jadi jangan bilang mau tanya. Ntar saya cek dulu kitabnya. Nomor berapanya? Kan ngeceknya ke saya nanti, Pak. Jangan bilang saya nanya dulu. Dia saya cek dulu WA ke saya, Pak. Ustadz, itu tolong kirimkan seperti itu, dasar yang kemarin dijelaskan. Siap, seperti itu. Bentar ya, saya nanya dulu. Jangan, Pak. Ceknya ke saya. Wa yajibu. Sudah Isa. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wiyal
imama, dan wajib hukumnya makmum itu berniat untuk menjadi makmum. Jadi makmum itu Pak, wajib hukumnya berniat menjadi makmum. Kalau jenengan tidak berniat menjadi makmum, nggak dapat keutamaan, tidak disebut panjenengan sholat jamaah. Awil iktida'a bil imami, atau niat ikut dengan imam, wala yajibu ta'yinuhu, bal yakfi al-iktida' bil hadiri illam ya'rifu. Dan tidak perlu, tidak wajib menentukan kepada imam siapa. Usolli, cuma ya Allah, saya niat sholat isya mengikuti Ustadz Husni yang di depan saya. Tidak perlu ditentukan siapa yang mau diikuti. Kalau sumpamanya terpaksa, fa in ayyanahu wa abatalat salatuhu, jika panjenengan terpaksa menentukan, jenengan mengucapkan niat ingin mengikuti Ustadz Husni, tapi ternyata yang namanya bukan Ustadz Husni, ternyata siang-siang yang jadi imam karena tidak pakai suara lantang, engkau yang jadi imam. Kalau sumpamanya ditentukan tidak sesuai, niatnya tadi mau ngikutin Ustadz Husni, yang diikuti masalah engkau, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Tapi bukan karena beliau, batalnya itu karena niatnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di depannya. Insya Allah beliau bisa jadi mengaji terus ya. Kapan-kapan coba maulid. Illa in dhammat ilaihi isaratun biqawli nawaitul iqtida' bi zaidin hadha fabana amran fatasahu, kecuali berkumpul mengumpulkan penetapan tadi itu, penentuan tadi itu, selain menyebutkan nama, dia menetapkan isyarat. Saya niat sholat mengikuti Ustadz Husni yang di depan saya ini, nah, yang di depan saya ini, walaupun ternyata bukan Ustadz Husni, engkau yang jadi imam, maka tetap sah hukumnya karena sudah ditetapkan yang di depan saya ini, walaupun ternyata bukan Ustadz Husni. Nah, seperti itu. Dunal imami, bukan imam. Jadi yang wajib berniat menjadi makmum itu adalah makmum. Sedangkan imam itu tidak perlu niat Pak. Tidak wajib nih, bukan tidak perlu niat, tidak wajib niat. Tidak wajib niat. Fala yajibu fi syihatil ibtida'i fi ghairil jum'ati. Maka tidak wajib di dalam sahnya mengikuti imam selain sholat jamaah. Niatul imam, fala yajibu fi syihatil ibtida'i fi ghairil jum'ati niatul imami. Maka tidak wajib di dalam sahnya sholat mengikuti imam di selain sholat Jumat. Apa itu niatnya imam? Niat imam itu tetap sah. Niat itu tidak wajib di dalam kesahan sholat selain sholat jemaah. Kalau sholat Jumat, imam itu wajib niat. Tapi kalau di luar sholat Jumat, dia tidak wajib. Bal yakfi al-iktidab, bal dia mustahabbatun fi haqqihi. Akan tetapi dia sunnah. Membaca niat itu sunnah hukumnya bagi imam. Fa'ilam yanwa fasolatu furada. Apabila imam itu tidak niat berjamaah, tidak niat menjadi imam, maka dia menjadi sholat sendirian. Tadi siapa yang jadi imam tadi? Ustadz Husni. Allahu Akbar, tidak niat jadi imam. Itu tidak apa-apa Pak. Jenengan yang penting jenengan semua niat.
niat berjamaah. Kalau beliau tidak wajib, cuma bedanya ketika beliau tidak niat jadi imam, beliau tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, kalau jenengan yang nggak niat, jenengan nggak bisa karena jenengan jadi makmum. Mengikuti beliau itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak berniat menjadi makmum. Tapi kalau imam itu hukumnya sunnah. Mau jadi imam ya monggo, enggak jadi imam ya monggo. Umpamanya Allahu Akbar, ada yang nyolek di pinggir. Siapa nih? Kayaknya yang enggak pernah ngucapin salam ke saya ini. Enggak lah, enggak mau saya jadi imamnya dia. Enggak apa-apa, Pak, jangan, Pak. Enggak apa-apa. Ada karena ada tendensi pribadi umpamanya. Enggak apa-apa. Artinya itu tidak jadi masalah. Cuma jenengan ruginya nggak dapat pahala jenengan, nggak dapat pahala berjamaah. Tapi makmumnya yang penting dia membaca niat walaupun imamnya ogah-ogahan berat umpamanya. Kenapa dia bermakmum kepada saya? Sudah menghindar tapi didatengin terus sama dia. Padahal banyak pilihan itu ke saya itu umpamanya, nggak mau saya. Tetap mau pelan-pelan, nggak apa-apa. Tetap makmum itu akan mendapatkan pahala selagi dia sudah mengucapkan makmuman lillahi ta'ala. Jangan khawatir, jenengan yang jadi makmum kemudian satu-satunya pilihan orang yang jenengan benci, seandainya jenengan itu artinya yang benci sama jenengan, seandainya jenengan menjadi makmumnya dia, kayaknya dia ogah. Tenang, di dalam syariat walaupun dia niat atau tidak, jenengan yang penting sudah berniat akan tetap mendapatkan pahala. Nah ini Pak syariat Allah, tidak ada satu paut benci dan tidak. Niat yang diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia yang di depan mau niat mau enggak dipersilakan. Niat dapat pahala berjamaah, enggak niat enggak apa-apa. Juga di dalam sholat berjamaah Pak kita diperbolehkan untuk kita bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, boleh. Soalnya saya pernah Pak, saya kan ngerti KTP, ternyata buat KTP harus ngantri Pak, jam 4 pagi harus berangkat. Mau minta tolong sama ketua RW kan gak enak, harus berangkat ke sana. Jam 4 harus ke sana karena saya berangkat setelah subuh 3 kali. Ke sana itu nggak dapat kota, jadi berangkat jam 4. Setelah jam 4 sudah nulis, kemudian ke masjid ada di belakang kecamatan. Saya ada 2 orang, saya dengan dia bidudu. Kemudian sholat sunnah, dia sholat sunnah. Saya nyangka dia sholat subuh. Dia colek sama saya mau bermakmum, angkat tangan dia Pak. Artinya dia ngasih apa-apa kalau dia lagi sholat sunnah. Ya kita tahu hukum Pak, ya lanjut kita. Setelah dia kayaknya apa-apa itu, ini yang di belakang saya kok nggak tahu hukum ini. Saya sudah angkat tangan padahal nggak ada itu angkat tangan. Kok dia masih maksa sholat terus sampai selesai. Akhirnya dia assalamualaikum. Ke telinga saya sholat sunnah. Padahal di dalam mazhab Syafi'i kita diperbolehkan bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, bermakmum yang kepada sholat maghrib, yang sedangkan dia sholat asar, boleh. Artinya setelah bermakmum kepada sholat-sholat yang lain, biar mendapatkan fadilah nggak apa-apa di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau jenengan ini maksudnya saya cerita biar jenengan nggak begitu, takut yang di belakangnya tahu agama, bukan ngeyel maksudnya Pak. Itu kan sudah ngangkat tangan begini, kok nggak berhenti dia? Masih penasaran? Assalamualaikum, ke telinga saya sholat sunnah. Tapi nggak dijawab tadi ya? Nggak dijawab. Ini yang nggak tahu hukum saya apa gimana? Ya, artinya begini Pak. Artinya biar nggak jadi cerita begini panjenengan. Takut panjenengan ya seperti itu kan jadi cerita sama yang jadi. Artinya bukan saya ingin, kan saya nggak menyebutkan inisial. Karena saya juga nggak kenal Pak. Kalau saya kenal sama engkau saya langsung sebutkan. Engkau ini nih ya.
Tapi alhamdulillah saya nggak kenal. Jadi saya nggak perlu menyebutkan tentang hal-hal yang demikian. Cuma ini ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Ini perintah Allah. Apa yang terjadi kemarin itu diceritakan untuk jadikan ibrah, pelajaran bahwa jenengan Pak gak usah angkat-angkat tangan. Walaupun jenengan sholat sunnah, silakan lanjutkan sholat sunnah jenengan. Kalau ada yang mau mengikuti berjemaah di belakangnya, jangan halangi dia, karena dia ingin mendapatkan keberkahan, keutamaan daripada sholat fadilah. Mau gimana? Biasanya didengar kalau angkat tangan gimana? Mau ngasih tahu kalau sholat sunnah? Ya selagi kalau dalam mazhab Syafi'i selagi tidak melebihi dari 3 gerakan, tidak sampai kepada 3 gerakan, tidak batal. Yang bergerakannya yang terus menerus. Artinya saya ingin sampaikan boleh orang nanti ada khusus tentang bab berjemaah, boleh hukumnya sholat sunnah jadikan imam oleh kita walaupun kita sholat fardu di dalam madhab. Jangan sampai keluar itu. Artinya kalau di sana ya di sana Pak. Ini aturan. Jadi karena di sini kebanyakan madhab Syafi'i, saya sampaikan itu. Jenengan boleh. Artinya jenengan sebagai imam sholat sunnah, ada yang mau ngikutin jenengan, enggak usah biar apa-apa, lanjutkan saja. Berikan mereka keberkahan jenengan. Orang minta keberkahan jenengan kok ditolak. Jangan. Cukup sekian ya. Kalau memang ada diskusi nanti setelah Isya di pojok sana. Karena kalau sekarang waktunya sholat Isya, kita tutup dengan kafaratul masjid. Semoga kafaratul majlis ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.